Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para santriwan dan santriwati kelas 10 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran kita ya, membahas fikih nikah, yang mana sekarang kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat ya. Keempat apa ketiga? Keempat apa ketiga? Sebentar. Saya cek dulu. Sekarang kita materi keempat apa ketiga? Oh, ketiga, afwan. Ya, kita masuk ke episode yang ketiga. Ya, taib. Nah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita ya di halaman 284. Ya, 284. Yang mana yaitu pembahasan yang akan kita bahas pada pagi kali pertemuan kali ini ada 3 poin. Yang pertama, waktu paling afdol saat untuk menikah, dan yang kedua, hal-hal apa saja yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya di ketika malam pertama ya, kemudian dan yang ketiga, apa itu hukum walimah. Nah, silahkan dibuka kitabnya, dibuka bukunya Al-Wajiz di halaman 284, dan kita membahas mata yustahabbul bina. Ya, kapan disunahkan menikah. Jadi ada waktu nikah itu boleh di waktu kapan aja, di dalam waktu 1 tahun, terserah mau di bulan Januari, Maret, April sampai Desember, terserah mau milih yang mana ya, sesuai keinginan dari pasangan. Akan tetapi dalam Islam ada waktu tertentu yang mana waktu itu termasuk waktu yang disunahkan untuk menikah. Nah, kapan itu? Kita baca. An Aisyah radhiyallahu anha qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal fa ayyu nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha 'indahu minni wa kanat tustahabbu an yadkhula nisa'uha fi Syawal. Ya. Jadi Aisyah itu berkata, Rasulullah menikahiku pada bulan Syawal ya, dan wabana bi fi Syawal, dan tinggal bersamaku di bulan Syawal. Dia tinggal bersamaku di bulan Syawal. Nah, dan di sini kita ambil faedah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi istrinya Aisyah di bulan Syawal. Ya, dan ulama mengatakan bahwasannya waktu yang afdal untuk menikah, yang disunahkan untuk menikah, yaitu pada bulan Syawal. Ya, hukumnya sunnah. Ya, maka barang siapa yang menikah di bulan Syawal mengikuti hadis ini, meyakini kesunahan nikah di bulan Syawal dengan ittiba'us sunnah, maka dia mendapatkan pahala. Ya, selain mendapatkan pahala menikah tentunya, karena pernikahan itu termasuk pahala ibadah, juga mendapatkan pahala ittiba'us sunnah. Nah, jadi niatnya harus ditanamkan, bukan gara-gara waktunya tanggalnya cantik, tidak, tapi nikah di bulan Syawal dengan niat apa? Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua, yaitu ma yustahabbu fi'luhu idza dakhala ala zaujatihi,
yaitu apa yang sunnah dilakukan oleh suami terhadap istrinya ketika pertama kali masuk di malam pertama gitu. Ya, ketika masuk di kamar berdua dengan istri, nah apa saja hal-hal yang disunahkan untuk dilakukan. Di sini disebutkan setidaknya ada 4 atau 5 hal ya yang disunahkan untuk dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Apa saja yang 5 itu? Yustahabbu lahu an yulatifaha ka an yuqaddima ilaiha syai'an minasyarab wa nahwihi. Ini yang pertama. Yang pertama dilakukan oleh suami kepada istrinya itu mulatofah, ya, berlemah lembut. Nah, dicontohkan di sini kayak apa? Nah, Syekh Al-Badawi mencontohkan seperti suami memberikan istri itu minuman, ya, diberikan minum. Nah, yang paling utama adalah susu, karena di sini dicontohkan Nabi Muhammad memberikan apa? Segelas susu kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kalau nggak ada susu ya bisa teh, ya bisa madu, air madu, ya bisa yang lain lah. Ya. Kalau istrinya doyan kopi ya kasih kopi. Ya. Mungkin bisa ditambahkan dengan snack dan seterusnya. Ya. Jadi ini bentuk mulatofah, ya, atau dikasih bunga kayak apa. Nah, mulatofah terhadap istri. Li hadithi Asma binti Yazid qalat inni qayyantu Aisyah li Rasulillah. Ya, berdasarkan hadis dari Asma binti Yazid, aku mendandani Aisyah untuk Rasulullah. Jadi setelah nikah, ya, Aisyah didandani sama Asma binti Yazid. Tsumma ji'tuhu fada'autuhu li jalwatiha faja'a fajalasa ila jambiha. Ya, kemudian aku mendatangi Nabi dan aku memanggil Nabi untuk duduk di sebelah Aisyah. Faja'a fajalasa ila jambiha. Nabi pun datang dan duduk di sebelah istrinya Aisyah. Fa'ata bi'ussi labanin. Kemudian Nabi membawakan apa? Membawakan segelas susu. Fasyariba thumma nawalahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi minum susu tadi, kemudian memberikan segelas susu tadi kepada Aisyah. Fa khafadat ra'saha wastahiyat. Dan Aisyah itu menundukkan kepalanya, ya malu-malu. Ya, malu-malu. Nah, namanya juga baru pertama kali, ya kan? Baru jadi istri. Qalat Asma fantahartuha wa qultu laha khudhi min yadin nabi. Qalat fa akhadtu fa syaribtu syai'an. Ya, Asma mengatakan ambil. Ya, jadi kan Nabi habis minum, Nabi menyerahkan gelas susu tadi ke Aisyah. Aisyah malu-malu, kemudian belum mengambil gelasnya tadi. Maka Asma berkata, ambil tuh, Nabi sudah ngasih ke kamu. Ya, maka diambil sama Aisyah dan diminum. Nah, ini bentuk mulatofah suami kepada istri. Wa yanbaghi an yad'a yadahu ala muqaddimati ra'siha. Nah, ini yang kedua, ya, yaitu seyogyanya meletakkan meletakkan tangan di atas kepala, di ubun-ubun, dan kemudian wa yusammallah ta'ala wa yad'u bil barakah. Ini yang ketiga, meletakkan tangan di atas kepala istri dan kemudian mendoakannya dengan doa keberkahan. Wa yaqulu ma jaa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa sebagaimana doa yang dibaca Nabi. Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadaman atau khadiman falyakhudh bi nasiyatiha wal yusammillaha azza wa jalla wal yad'u bil barakah. Kata Nabi, jika kalian menikah atau membeli budak, maka letakkanlah tangan kalian di ubun-ubunnya, kemudian ucapkanlah bismillah dan berdoa dengan doa keberkahan. Maka katakanlah Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih, ya. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Nah, yaitu ya Allah,
Aku meminta kepadamu dari kebaikan darinya dan kebaikan apa yang engkau berikan, apa kebaikan yang telah engkau ciptakan padanya. Dan aku berlindung darimu dari kejelekannya dan kejelekan yang telah engkau ciptakan padanya. Nah, ini doanya. Taib. Wa yustahabbu lahuma an yusalliya rak'atain. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, sorry. Yang keempat yaitu disunahkan ya salat 2 rakaat dulu. Ya, li'annahu manqulun 'anis salaf, karena ini ada riwayatnya dinukilkan dari para salaf. Ada 2 athar, ya, ada 2 athar, ada 2 riwayat. Nah, kita baca saja yang kedua yaitu Atsani an Syaqiq qala ja'a rajulun yuqalu lahu Abu Hariz faqala inni tazawwajtu jariyatan syabbah bikran wa inni akhafu an tafrukani faqala Abdullah yakni Ibnu Mas'ud innal ilfu minallah wal firqu minasyaitan yuridu an yukarriha ilaikum ma ahallallahu lakum fa idza atatka fa amaraha an tusalla wara'aka rak'atain. Zada fi riwayatin ukhra an Ibnu Mas'ud wa qul Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fi Allahumma ijma' bainana ma jama'ta bi khairin wa farriq bainana idza farraqta ila khair. Nah, ini hadisnya cukup panjang ya. Jadi ceritanya dari Syaqiq berkata, seorang laki-laki datang berkata kepada Syaqiq, dikatakan itu namanya Abu Haris. Maka dia berkata, aku menikah dengan seorang wanita, gadis, dan aku takut dia akan marah kepadaku. Ya, qala Abdullah, maka Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya kelembutan itu dari Allah, dan al-firqu, ya, firqu itu ibghad. Ya, di bawah jelaskan at-tabghadani. Nah, nih. Tafrukuni ay tabghadani, ya, marah. Dan marah itu dari syaitan, yuridu an yukarriha, ya, syaitan itu ingin membuat kalian tidak menyukai apa yang Allah halalkan. Ya, syaitan itu ingin membuat kalian itu membenci apa yang Allah halalkan. Sebaliknya, syaitan itu akan membuat kita menyukai apa yang Allah haramkan. Fa idza atatka, jika dia mendatangimu, maka suruh dia untuk sholat 2 rakaat bersamamu di belakangmu. Ya, ada riwayat lain, tambahan di dalam riwayat lain dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fi. Nah, ini doanya. Jadi boleh mau baca doa yang tadi atau doa yang ini, sama-sama ada riwayatnya. Nah, riwayatnya nomor 3, sanaduhu sahih. Ya, berarti ini hadisnya sanadnya sahih dan bisa dipakai untuk berhujjah. Nah, wa yanbaghi an yaqula hina yujami'aha. Nah, kemudian ini yang ke-5. Nah, ini yang ke-5 yang dilakukan di malam pertama, yaitu doa ketika berhubungan. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib asyaitan ma razaqtana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in qada bainaha fa in qada bainahuma wulida lam yadur fa in qada bainahuma waladun lam yadurhu asyaitan abada. Jika setelah baca doa itu, ya, kemudian Allah karuniakan kepada mereka anak, maka syaitan tidak akan bisa mengganggunya atau memberikan mudarat kepadanya selama-lamanya. Naam. Wa yajuzu an ya'tiyaha fi qubuliha min ayyi jihatin, ya, min khalfiha aw min amamiha. Nah, ini yaitu adab-adab dalam berjima. Ya, adab-adab dalam berjima yaitu kita hanya diperbolehkan untuk mendatangi istri lewat bagian depan, kubul. Ya, lewat kubul, dan diharamkan ketika melakukannya lewat dubur. Naam, berdasarkan firman Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Silahkan kalian mendatangi istri kalian dari depan atau belakang selama yang didatangi adalah bagian
kubul, bukan dubur. Nah, karena istri kalian itu seperti sawah atau ladang, ya, dan datangilah ladang kalian dari mana kalian suka. Baik. An Jabir radhiyallahu anhu. Nah, kita skip aja. Nah, di sini dari hadis Jabir ini bercerita tentang Yahudi, anggapan orang Yahudi yang mengatakan idza atar rajulu imra'atahu min duburiha fi qubuliha kana alwaladu ahwal. Nah, ini anggapan orang Yahudi, ya, keyakinan orang Yahudi itu kalau suami mendatangi istrinya dari belakang, dari dubur, maka nanti anaknya itu akan juling matanya. Ya, akan juling, ya. Jadi maksudnya dubur di sini bukan dubur ya, tapi mendatangi istrinya dari arah belakang. Ya, dari arah belakang, akan tetapi tetap ke kubul. Nah, katanya nanti akan bermata juling. Kemudian Allah bantah dengan menurunkan surat ini, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nah, kemudian wa yahrumu 'alaihi an ya'tiyaha fi duburiha. Nah, kalau ini baru dubur beneran, ya, bukan dari arah belakang. Kalau dubur di sini dari arah belakang, tapi dia tetap melakukannya di kubul, cuman dari arah belakang. Nah, kalau ini jelas haram mendatangi istri lewat dubur, karena yang boleh hanya kubul. Dari arah manapun tetap yang dibolehkan hanya kubul. Dubur diharamkan, haram hukumnya, ya, bahkan termasuk dosa besar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Nah, barang siapa yang mendatangi wanita haid, ya, karena kan wanita haid tidak boleh didatangi atau dijimai, ya, fa'tazilun nisaa fil mahid yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Mendatangi wanita istri yang sedang haid untuk dilakukan jima itu dosa besar. Nah, kemudian juga barang siapa yang mendatangi wanita lewat duburnya itu juga termasuk dosa besar. Au kahinan, atau mendatangi kahin, dukun, dan membenarkan apa yang dikatakannya, maka telah kufur, telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Muhammad menyandingkan mendatangi dukun, mempercayai dukun dengan mendatangi istri lewat dubur dan mendatangi istri saat haid. Ini kufur asghar, ya, kufur asghar, yang mana kita tahu bahwasanya kalau kita mendatangi dukun dan mempercayai perkataannya, ya, maka kita bisa terkena dosa kufur asghar, dan amalan sholat kita itu tidak diterima selama 40 hari. Nah, berarti di sini termasuk dosa besar, ya, dosa besar. Wa yanbaghi lahuma an yanwiya binikahihima i'fafu nafsihima wa ihsanihima minal wuqu' fi ma haramallahu alaihima. Nah, ini juga penting, ya. Ini juga penting. Yaitu tujuan pernikahan selain untuk selain untuk memperbanyak keturunan, memperoleh keturunan, maka niat yang paling penting dalam menikah adalah menjaga diri, ya, menjaga diri dan kehormatan, ya, dari terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan. Ya, maka jika nanti kalian setelah lulus dari Ibnu Abbas, ya, dan kalian kuliah, setelah kuliah kalian bekerja dan merasa mampu untuk menikah, maka segera menikah. Ya, maka segera menikah. Jika kalian sudah punya orang yang ingin kalian nikahi, maka segeralah menikah. Karena itu lebih menjaga kepada mata dan kemaluan, kan, sebagaimana hadis di awal, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Jadi jika kalian sudah mampu
sudah mempunyai pekerjaan, yang apapun itu pekerjaannya, nggak mesti harus kaya raya menikah itu, enggak. Kalau memang nikah hanya untuk orang kaya, bagaimana? Orang kaya nggak semua kita orang kaya. Yang penting kalian sudah mempunyai pekerjaan, bisa mencari nafkah sebagai kewajiban seorang suami, maka ya silahkan segeralah menikah. Karena di zaman sekarang ini ya luar biasa fitnah di mana-mana, ya, apalagi fitnah wanita. Dan banyak sekarang kaum muslimah atau para wanita yang tidak malu-malu lagi untuk menampakkan auratnya, apalagi di zaman medsos sekarang, ya. Zaman medsos sekarang itu luar biasa fitnahnya. Maka untuk menjaga hal itu ya silahkan bersegeralah menikah untuk pertama yang mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua menjaga diri dari zina atau hal-hal yang penuh dengan kemaksiatan lain. Fa innahu tuktab mubada'atiha ya shadaqatul lahuma. Maka hal itu jika diniatkan menikah diniatkan untuk menjaga diri dan kehormatan, maka ditulis sebagai pahala. Ya, bahkan dikatakan pahala sedekah bagi mereka berdua. Sebagaimana hadis dari Abu Dzar, ya, anna nasan min ashabin nabi qalu lin nabi ya Rasulullah dhahaba ahlud dusur bil ujur. Jadi sekelompok sahabat mendatangi Nabi dan mengadu sama Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya membawa lari pahala. Ya, jadi orang-orang kaya itu pergi membawa pahala. Dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ahlud dusur itu orang-orang kaya. Orang-orang kaya telah pergi membawa pahala semuanya. Bagaimana kok bisa begitu? Yusalluna kama nusolli. Orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Sedangkan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kami orang miskin nggak punya harta. Kami sholat, orang kaya ikut sholat. Kami puasa, orang kaya ikut puasa. Ya. Sedangkan mereka kemudian bisa bersedekah, berinfak, berzakat dengan kelebihan harta mereka, kami tidak bisa. Jadi mereka mendahului kami dalam soal pahala. Nah, di sini lihat sahabat ini ada namanya apa? Iri terhadap pahala yang bisa diperoleh oleh orang-orang kaya. Jadi di sini ada semangat apa? Kompetisi dalam kebaikan. Yang seperti ini nggak apa-apa. Yang ini iri seperti ini adalah kebaikan. Ya, iri dalam hal kebaikan. Iri dengan sahabatnya yang bisa beramal soleh, maka dia pun ingin beramal soleh, kan begitu. Maka Nabi memberikan solusi bagaimana supaya pahala orang-orang kaya tadi bisa dikejar oleh orang-orang miskin ini yang nggak punya harta. Maka Nabi berkata, qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah memberikan kepada kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Ya, apa? Kami nggak punya harta sebagaimana orang kaya yang bisa bersedekah, berinfak dengan harta mereka. Maka Rasul pun memberitahu, kalian pun juga punya sesuatu untuk bersedekah. Apa itu? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Di setiap tasbih itu ada sedekah. Jadi tasbih, berzikir itu sedekah. Kemudian wa bikulli takbiratin shadaqah. Di setiap takbir sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa bikulli tahlilatin sedekah. Kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah itu sedekah. Wa bikulli tahmidatin sedekah. Di setiap kalimat tahmid alhamdulillah, alhamdulillah sedekah. Ya, wa amru bil ma'ruf sedekah. Amar ma'ruf sedekah dan nahi mungkar juga sedekah. Nah, ini yang menjadi syahid, yang menjadi inti dari pembahasan kita dalam hadis ini. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ya, dan di setiap farji atau kemaluan salah seorang dari kalian itu sedekah. Maksudnya bagaimana? Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Apakah salah seorang dari kami ketika mendatangi istrinya untuk memenuhi syahwatnya, apakah itu termasuk berpahala? Maka Nabi bersabda, qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Bukankah kalian tahu kalau ada seseorang
ya, meletakkan kemaluannya dalam farji wanita yang tidak halal baginya, bukankah itu haram bagi dia? Jadi kan kalau orang mendatangi wanita berzina dengan dia yang bukan mahramnya, dosa nggak? Dosa besar malah kan. Sebaliknya, kalau ada suami mendatangi wanita yang halal baginya, yaitu istrinya, bukan itu dapat pahala. Ya. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh orang di luar akad nikah bersama wanita yang bukan mahramnya itu terhitung dosa. Megang tangan pacarnya dosa, memandang pacarnya dengan nafsu dosa, mencium dosa, bahkan sampai berzina dosa besar. Tapi semua hal itu jika dilakukan di akad nikah terhadap wanita yang halal bagi dia, maka terhitung pahala. Nah, jadi disinilah ya, jika niat menikah untuk menjaga dari hal-hal dosa, maka nikah ini termasuk ibadah yang paling panjang. Sehingga wajar setan itu diberikan pujian oleh bosnya, diberikan sanjungan oleh bosnya jika ada anak buah setan ini yang berhasil memisahkan pasangan suami istri. Karena mereka, setan itu tahu ya, pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang. Ya, ibadah yang paling panjang. Kalau sholat mungkin cuma 5 menit, 10 menit, haji cuma 40 hari atau sebulan. Ya, umroh cuma 3 hari atau sepekan. Tapi kalau nikah seumur hidup. Ya, selama pernikahan tadi diniatkan untuk mengikuti sunnah Nabi, kemudian untuk menjaga diri dan kehormatan dari perbuatan haram, maka keseharian suami istri tadi selalu terhitung pahala. Masya Allah. Maka inilah luar biasanya syariat pernikah, syariat menikah. Nah, wujubul walimah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, pembahasan yang terakhir, yaitu hukum walimah. Di sini Syekh Abdul Aziz Al-Badawi langsung memberikan kepada kita apa hukum walimah, yaitu wajib. Ya, itu wajib. Tapi di sini hukum walimah ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kalau itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang amat sangat ditekankan. Itu pendapatnya Imam Syafi'i, ya, pendapatnya mazhab Syafi'i. Nah, dilihat di situs Dolar.net, ya, situs berbahasa Arab, dijelaskan di sini, ikhtalafal ulama fi hukmil walimah an-nikah ala qaulain. Ulama berbeda pendapat terhadap hukum walimah menjadi 2 pendapat. Yang pertama, walimatun nikah sunnah muakkadah wa hadza madhabul jumhur. Nah, jadi pendapat jumhur, mayoritas ulama mengatakan walimah itu bukan wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ini pendapatnya Hanafiyah, Syafi'iyah ala sahih. Jadi ini pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ya, bisa kita baca dalam kitab Syafi'i yang seperti Fathul Qarib. Ya, dalam Fathul Qarib dijelaskan hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Wal Hanabilah pendapat dari mazhab Hambali juga, dan inilah pendapat kebanyakan ahli ilmu. Kebanyakan pendapat ahli ilmu. Kemudian pendapat yang kedua yaitu mengatakan walimatun nikah wajibah. Nah, ini pendapat yang kedua, dan pendapat inilah yang diambil oleh penulis kitab Al-Wajiz, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Badawi. Walimatun nikah wajibatun wa huwa qaulun lil Malikiyah. Ini pendapat sebagian ulama Malikiyah, dan pendapat wa qaulun lisyafi'iyah, salah satu pendapat dari ulama Syafi'iyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini dalil atau pendapat dari madhab Zahiri, dan pendapatnya Imam As-San'ani, yaitu penulis kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, dan Imam Asy-Syaukani, penulis kitab Tafsir Fathul Qadir dan Nailul Autar, dan juga pendapatnya Imam Syekh Al-Albani, muhaddits
kontemporer, ya, penulis kitab hadis-hadis sahih gitu ya. Ya, al ahadits as-sahihah itu. Ya, muhaddits kontemporer ya. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu bahwasannya hukum walimah itu ada dua. Ulama terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama sunnah muakkadah dan yang kedua adalah wajib. Tapi kalau Syekh Al-Badawi mengatakan wajib. Kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah, ala kulli hal dari dua pendapat ini kita tahu bahwasannya Nabi Muhammad sendiri tidak pernah meninggalkan walimah. Artinya beliau ketika menikah akad, maka beliau pasti melakukan walimah untuk istrinya. Nah, dari sini ulama yang mengatakan sunnah muakkadah itu mengkompromikan dalil-dalil yang ada, dan untuk keluar dari khilaf maka dikatakan sunnah muakkadah. Nah, tapi kita ikut saja dengan pendapatnya Syekh Al-Badawi di sini. Wujubul walimah, wajibnya walimah. La budda min amali walimah ba'da dukhul, kata beliau. Harus melakukan walimah setelah dukhul, setelah jima. Jadi di sini anjuran untuk walimah setelah malam pertama. Ya, tapi kalau sebelum malam pertama pun nggak masalah, sebagaimana tradisi di negeri kita yang namanya resepsi pernikahan itu kan sebelum malam pertama. Jadi habis akad nikah, misalnya Sabtu Ahad nih, Sabtunya akad nikah, kemudian Ahadnya walimahan, atau bahkan dalam hari itu juga paginya akad nikah, siangnya langsung resepsi. Nah, karena ini perintah Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf kama taqaddam, yaitu Nabi berkata sama Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyah, lakukanlah walimah meskipun hanya dengan 1 ekor kambing. Dan dari hadis Baridah bin Al-Husayb qala lamma khataba Ali Fatimah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la budda lil urs minal walimah min walimah. Sungguhnya harus bagi orang yang menikah mengadakan walimah. Naam. Wa yanbaghi an yulahidha fiha umur. Ini adab-adab dalam walimah. Yang pertama, ya antakuna thalathata ayyam aqibat dukhul. Ya, jadi adab-adab menikah di sini ya, adab-adab walimah. Walimah itu dilakukan sunnahnya 3 hari. Ya, 3 hari akibat dukhul. Ya, setelah setelah malam pertama, ya disunahkan walimah itu selama 3 hari. Salah satu ayam akibat dukhul, atau dilakukan 3 hari setelah malam pertama. Naam. Li'annahu huwal manqul 'anin nabi, karena itulah yang diriwayatkan dari hadis Nabi. Fa'an Anas tazawwaja an-nabiyyu Safiyyah wa ja'ala atiqaha sadaqaha wa ja'ala atiqaha sadaqaha wa ja'ala al-walimah thalathata ayyam. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, beliau berkata Nabi Muhammad menikahi Safiyyah dan maharnya adalah kemerdekaan Safiyyah. Jadi Safiyyah itu awalnya budak, kemudian dinikahi Nabi, maharnya apa? Kemerdekaannya si Safiyyah. Dan Nabi menjadikan walimah selama 3 hari, salah satu ayam. Ya, jadi disunahkan walimahnya 3 hari. Ya, kalau di kampung-kampung kayaknya begitu ya. Di kampung-kampung itu acara walimah itu secara tanda kutip berlangsung selama 3 hari. Orang-orang akan terus berdatangan ke rumah sang mempelai ya, selama 2 atau 3 hari. Tapi kalau walimahnya di gedung ya selesai hari itu juga, 2 jam doang selesai kan gitu. Kemudian yang kedua, an yad'u as-salihin ilaiha fuqara kanu au aghniya. Mengundang orang-orang soleh atau mengundang orang-orang fakir maupun orang kaya. Yang lebih afdal yang diundang itu jangan hanya orang-orang kaya doang, tapi orang miskin juga diundang. Karena orang-orang miskin itu ya justru lebih butuh gitu, lebih butuh makanan daripada orang-orang kaya. Maka afdolnya ya kita nikah tidak di gedung. Ya kalau mau nikah di rumah si mempelai wanita. Sebagaimana tradisi di
Jawa ya, setahu saya. Ya, saya pribadi juga menikah di rumah istri. Ya, di saat itu kan orang-orang sekitar, ya, orang-orang kampung sekitar datang ke rumah untuk makan, menikmati hidangan walimah begitu. Tapi kalau resepsinya di gedung, tentu yang datang hanya orang-orang berduit, ya tidak. Ya, yang datang hanya orang-orang berduit, kecuali kalau diundang, ya kan, kecuali kalau mereka diundang. Karena kan di gedung itu pernikahannya waktunya cuma sebentar. Ya, waktunya terbatas. Tapi kalau di rumah mempelai itu pintu selalu terbuka. Nah, makanya dari sini lebih afdal kalau begitu. Maka sungguh celaka orang yang mengadakan walimah tapi hanya untuk orang-orang kaya saja. Nah, ats-tsalits an yulim bisya au aktsar in wajada sa'ah. Kalau bisa berwalimah dengan kambing sebagaimana sabda Nabi, aulim walau bisya. Ini litaklil, minimal ya, mungkin di sana ya kan di sana kambing itu murah banget ya misalnya. Jadi Nabi mengatakan walimah lah meskipun dengan apa yang kamu punya. Yang kamu punya apa? Nah, kamu punya cuman nasi uduk misalnya. Cuman bisa cuman bisa menghidangkan nasi uduk sama kerupuk sama teh manis, ya hidangkan. Ya, yang penting diadakan acara walimah. Atau cuman bisa menyembelih satu kambing, ya punya dana 2,5 juta untuk menyembelih satu ekor kambing untuk walimah, silahkan. Itu sesuai dengan sabda Nabi, walau bisyah, meskipun hanya dengan satu ekor kambing. Nah, jadi di sini Islam mengajarkan kesederhanaan. Ya, hanya dengan dana yang sedikit tadi tetap bisa dilaksanakan walimah. Jadi jangan memberatkan acara, jangan memberatkan diri sendiri. Ya, jangan memberatkan diri sendiri. Kalau memang mampu ya it's okay, ya, nggak masalah. Bahkan bisa mungkin dapat pahala lebih besar karena bisa mengundang orang-orang fakir lebih banyak. Tapi kalau kantongnya pas-pasan, ya sudah, kita hanya mampu menyediakan apa yang ada. Ya, dan nggak usah gengsi. Ya, karena yang namanya walimah sendiri itu dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Yang penting orang tahu. Itu kan sebagai pengumuman kalau kita telah menikah. Jadi jangan memberatkan diri. Islam itu mengajarkan kesederhanaan, tidak memberatkan umatnya. Justru yang memberatkan itu adalah kita sendiri. Ya, repot ini nanti harus gaunnya bagaimana, prewedding bla bla bla. Ini ya, saya punya teman kalau tidak salah hanya dengan uang 5 juta sudah selesai semuanya. Dari mulai mahar, kemudian akad nikah plus resepsi, 5 juta saja selesai. Ya, bahkan mungkin ada yang lebih kurang daripada itu. Ya. Jadi uangnya itu disimpan, kalau bisa disimpan untuk setelah nikah. Jadi jangan terlalu royal. Ya, kita umat yang menghindari tabdzir. Orang sana kok pestanya mewah, bodoh amat ya dengan mereka. Kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting itu pernikahannya, akadnya, dan juga kita telah menjalankan sunnah mengadakan walimah. Nah, taib mungkin cukup sekian dari Ustadz. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Insyaallah di berikutnya selanjutnya kita langsung saja membahas ini ya, membahas di sini yaitu kam yankihul hur ya, kam yankih atau kam yungkah al hur. Berapa jumlah wanita maksimal dinikahi bagi wanita yang merdeka. Nah,
Ya, ini terkait tentu dengan poligami ya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, kita langsung membahas ini karena ini hanya tentang walimah saja. Intinya walimah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya, sesuai madhab jumhur. Tapi kalau Imam Syekh Al-Badawi itu wajib, dan mendatangi undangan itu hukumnya fardu ain. Walimahnya sendiri sunnah muakkadah, tapi mendatangi undangan itu wajib atau fardu ain. Nah, dan di sana kita nanti mendoakan pengantin dan seterusnya. Nah, mungkin cukup sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Ya, jika ada memang butuh pertanyaan, ingin bertanya, silakan langsung ke WA Ustadz. Nah, barakallahu fikum, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.